Kalau negara ini benar-benar dipimpin oleh orang yang tepat, yang pintar mengelola kekayaan alam, seharusnya Indonesia sudah maju besar. Yang lalu biarkan berlalu. Tak perlu ungkit yang prihatin-prihatin itu. Dahsyatnya UU Ciptaker, pabrik sepatu pindah dari Cina, pabrik otomotif tambah investasi. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Bosan terus-terusan bahas soal tingkah oposisi? Mari kita bahas soal prestasi pemerintah terutama dalam hal Omnibus Law. Efek undang-undang ini sangat luar biasa dan dalam jangka panjang pasti akan memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita baru saja selesai melakukan kunjungan kerja ke Jepang selama 2 hari. Dia melakukan pertemuan dengan pelaku industri otomotif, alas kaki, petrokimia, asosiasi pengusaha, serta pihak pemerintah Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Menperin memaparkan sejumlah kebijakan, program hingga proyek baru antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, substitusi impor, relaksasi pajak penjualan atas barang mewah, proyek Bintuni hingga pelabuhan Patimban. Ada beberapa hasil yang menggembirakan, salah satunya adalah produsen sepatu Jepang, ASICS, yang akan relokasi pabriknya dari Cina ke Indonesia. Rencananya akan ada 3 pabrik, yaitu di Cirebon dan Tegal, akan mulai diproduksi pada Januari 2022. Pabrik di Pemalang akan mulai produksi pada Maret 2023. Dan ini yang paling fenomenal, industri otomotif. Memang untuk ukuran Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal dari Thailand karena negara ini dijuluki Detroitnya Asia Tenggara. Detroit adalah kota di USA yang terkenal dengan industri otomotif. Tapi saya yakin Indonesia bakal menyalip Thailand tidak lama lagi. Asalkan Omnibus Law difungsikan maksimal dengan menginjak gas penuh. Beberapa nama besar otomotif asal Jepang akan meningkatkan modalnya di Indonesia. Yang pertama adalah pabrikan Honda yang akan menambah investasinya di Indonesia sebesar 5,2 triliun rupiah. Termasuk pengembangan model-model baru yang akan dikembangkan di Indonesia. Bukan hanya itu, Honda akan memindahkan pabrik yang ada di India ke Indonesia. Honda juga akan mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia. Yang kedua adalah Suzuki yang berkomitmen sampai tahun 2024 akan menambah investasinya sebesar 1,2 triliun rupiah untuk pengembangan R3 dan XL7 yang dibuat untuk tujuan ekspor di pasar Asia dan Amerika Latin. Selanjutnya adalah Toyota yang juga tidak mau ketinggalan, berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 2 miliar US dollar atau setara 28 triliun rupiah. Selanjutnya adalah Mitsubishi yang akan menambah modal di Indonesia sebesar 11,2 triliun rupiah. Ada satu lagi pabrikan yang hingga saat ini belum mendirikan pabriknya di Indonesia, yaitu Mazda. Pemerintah sedang gencar merayu Mazda. Jika negosiasi sukses, Mazda akan membangun pabrik pertamanya di RI. Soal kendaraan listrik, beberapa perusahaan besar sudah mendirikan pabrik baterai yang akan menjadikan Indonesia sebagai produsen utama baterai. Dan untuk pabrik kendaraan listrik, Hyundai dari Korea Selatan menjadi yang pertama bangun pabrik di Indonesia dan akan beroperasi tahun depan. Langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia raja otomotif di Asia Tenggara patut diacungi jempol. Pemerintah aktif merayu, melobi, dan menjemput bola dengan memberikan fasilitas diantaranya Omnibus Law. Bagi yang selama ini teriak protes Omnibus Law, saya yakin saat ini mereka bungkam tak bisa bicara apa-apa. Pabrik otomotif bukan industri kaleng-kaleng. Karena sangat masif menyerap tenaga kerja dan ekspor akan memperbaiki defisit neraca berjalan. Ini hanya dari satu industri saja di antara ratusan industri yang ada saat ini. Tidak perlu muluk-muluk, cukup jadi pusat industri manufaktur untuk level Asia Tenggara. Ini sudah jadi prestasi yang luar biasa. Ada saingan dari Thailand dan terutama Vietnam yang juga sedang gencar merayu investor. Di masa depan, beberapa tahun lagi dari sekarang, kita akan sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Sementara itu, kita tidak akan melupakan para pengacau yang memperkeruh situasi lewat narasi penolakan Omnibus Law. Anggap saja mereka ini musang berbulu domba. Para politisi yang cari panggung dengan menunggangi isu ini demi mendongkrak popularitas pribadi. Akhir kata, selamat buat Indonesia. Kalau negara ini benar-benar dipimpin oleh orang yang tepat, yang pintar mengelola kekayaan alam, seharusnya Indonesia sudah maju pesat. Yang lalu biarkan berlalu. Tak perlu ungkit yang prihatin-prihatin itu. Jadi, bagaimana menurut Anda? Bukan tentang siapa yang akan menggantikan Muldoko, tetapi siapa calon ideal menjadi Panglima TNI sepeninggalan Hadi Cahyanto merapat ke KSP. Semoga Muldoko bukan SBY, meskipun kini sedang... Muldoko pamit mundur dari KSP dan perubahan konstelasi politik menuju 2024. Ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwa.com. Keputusan politik Muldoko menjadi ketua partai berdampak implikasi kuat pada jabatan struktural yang diembannya. Kepala Staf Presiden dalam tupoksinya memegang peranan strategis sebagai pemberi dukungan Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Peran sektoral KSP yang menjembatani kepentingan negara pada sektor sipil, militer, dan partai politik sejatinya harus lepas dari partai politik.
Konstelasi yang berkembang terkait Partai Demokrat yang kini sedang diambil alih menyeratkan agenda Muldoko sendiri untuk mundur diri dari jabatan yang membutuhkan netralitas itu. Lupakan sejenak buntut pengambil alihan Partai Demokrat beraroma kudeta yang sesungguhnya dilakukan oleh para elitnya sendiri. Muldoko sekedar dijadikan sosok yang berani pasang badan melawan hegemoni keluarga Cikeas. Silahkan tengok siapa saja yang berada di gerbong KLB. Nama-nama petinggi Partai Demokrat yang sebelumnya gencar mencecar pemerintahan Jokowi, namun kini mereka merajuk kepada orang kepercayaan Jokowi untuk bersedia menampung pemberontakan pada partai yang membesarkan nama dan periuk nasinya. Pernyataan mantan Ketua MK Cimli Asidiki yang meminta Muldoko mundur dari KSP menjadi penegasan secara norma hukum. Persoalan hanya tinggal waktu kapan Muldoko mengundurkan diri. Yang pasti usai Jokowi menemukan sosok tepat penggantinya. Jabatan strategis di atas menteri butuh sosok yang paham betul arah kebijakan politik dan pembangunan Jokowi sebagai presiden. Di deretan loyalis pemerintahan ada nama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang di bulan November 2021 memasuki masa pensiun. Sosok tersebut menjadi pilihan paling ideal untuk menggantikan Muldoko yang segera pamit mundur, fokus menjalankan gerbong politik terlepas dari kontroversi cara mengambil alihnya. Secara strategi militer, keputusan Muldoko sudah melalui pertimbangan banyak hal dan bisa dipastikan tidak akan mundur pada perlawanan pemilik gerbong lama sekelas mantan presiden 2 periode. Menjadi ketua partai politik dengan pertaruhan meletakkan jabatan di KSP itu bukan uji coba sekedar bikin gaduh. 4 hingga 5 langkah berikutnya sudah disusun rapi saat kita masih sibuk melayani curhatan keluarga Cikeas yang merasa kecolongan. Keputusan ada di tangan Jokowi, bukan tentang siapa yang akan menggantikan Muldoko, tetapi siapa calon ideal menjadi Panglima TNI sepeninggalan Hadi Cahyanto merapat ke KSP. Ada nama Jenderal TNI Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai Kasat. Mempertimbangkan lagi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Angkatan Darat lebih bisa diterima banyak pihak. Masa pensiun Andika Perkasa meskipun hanya memiliki waktu hingga Desember 2022, cukup untuk menerima estafet Panglima TNI yang membutuhkan visi misi sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Saat Muldoko yang loyal dan berintegritas tinggi sudah tidak netral dengan berpihak pada satu partai politik, bukan berarti dibuang, tetapi mengembalikannya lagi kepada rakyat yang mempercayainya dalam gerbong politik bernama partai. Secara garis besarnya, komposisi partai yang bertarung dalam Pilpres 2024 mengalami perubahan penting. Golkar dan Nasdem sudah mendeklarasikan sejak dini kepentingannya untuk Pilpres 2024. Sebelumnya, secara tersirat Gerindra dan PDIP sudah cukup prosentase suaranya untuk mengajukan satu calon paket Capres dan Cawapres. Partai Demokrat Perjuangan di bawah Muldoko menjadi proses tengah yang seksi diperebutkan dua kubu tersebut, atau justru tetap merapat bersama partai-partai oposisi dan setengah oposisi semacam PAN, PKS, dan P3. Satu lagi yang terpenting, tragedi SBY di masa pemerintahan Megawati 2009 tidak boleh terjadi lagi. Bagaimana seorang yang dipercaya menjadi Menko mengundurkan diri memilih menjadi kader partai baru, lalu dengan dramatis menelikung presiden yang mempercayainya, melibas partai-partai besar lain kemudian menjadi presiden 2 periode. Semoga Muldoko bukan SBY meskipun kini sedang saling beradu siasat di depan Presiden Jokowi.